بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda yang solihah, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga aktivitas Ananda hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik Luqmanul Hakim. Tema 2, pengalaman anak Islam. Untuk materi yang akan kita pelajari adalah materi yang pernah kita temukan atau bahas di tematik 3 serangkai. Ini adalah materi semester 1. Materi yang akan kita pelajari yaitu pertama ada di halaman 59 sampai 65. Ini adalah pelajaran selain matematika, yaitu yang pertama, lingkungan sehat dan tidak sehat. 2. Lingkungan rusak akibat perbuatan manusia. 3. Memelihara lingkungan alam. 4. Peristiwa yang terjadi dan tanggapannya. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 59. Lingkungan sehat dan tidak sehat. Di sekitar lingkunganku banyak didirikan pabrik dan perusahaan. Berbeda dengan lingkungan ketika kami tinggal di Riau. Di sana masih banyak hutan belantara. Udaranya bersih dan segar. Pabrik dan perusahaan di Riau jumlahnya tidak sebanyak di sini. Udara di sekitarku tercemar limbah asap dari pabrik-pabrik dan asap kendaraan. Kadang juga tercium bau sampah yang menyengat. Banyak truk lalu lalang mengambil sampah yang menumpuk di mana-mana. Jadi Ananda, ini adalah perbandingan tempat tinggal. Dulu sebelumnya tinggal di tempat yang ada hutannya dan tidak terlalu banyak pabrik. Sekarang berpindah ke tempat yang tidak ada hutan dan banyak pabrik. Tentu keduanya memiliki perbedaan dalam lingkungan. Yang lingkungan pertama lebih segar udaranya, sedangkan lingkungan yang kedua udaranya sudah tercemar. Kemudian di lingkungan kedua juga banyak sampah dengan bau yang menyengat. Jadi berbeda ya Ananda lingkungan tersebut. Alhamdulillah sekarang aku tahu. Kita akan menambah pengetahuan Ananda, yaitu pengetahuan tentang ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat. Tadi ada beberapa yang sudah kita ketahui di teks yang tadi kita baca, yaitu pertama, lingkungan bersih, tidak ada sampah berserakan. Kedua, udara bersih dan segar. 3. Banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. 4. Saluran air lancar dan tidak tersumbat. Keempat hal ini adalah ciri-ciri lingkungan yang sehat. Kalau ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat bagaimana? Yaitu pertama, banyak sampah berserakan dan menimbulkan bau busuk.
2. Udaranya kotor, mengandung asap dan debu. 3. Suasananya gersang karena tidak ada tumbuhan. 4. Saluran air tidak lancar sehingga air menggenang di mana-mana. Tentu kita sebagai manusia menginginkan lingkungan yang sehat. Kalau Ananda bagaimana lingkungannya? Semoga lingkungan Ananda sehat ya. Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, kita harus berupaya untuk memelihara lingkungan alam. Aku mendengar berita bahwa di Jakarta sering terjadi banjir. Salah satu penyebab banjir adalah perbuatan manusia sendiri. Banyak orang membuang sampah tidak pada tempatnya, lalu terbawa air ke selokan. Selokan akan menjadi tersumbat. Membuang sampah di sungai juga mengakibatkan aliran sungai tidak lancar. Ketika hujan turun dengan lebat, maka bisa menyebabkan banjir. Di Jakarta banyak berdiri bangunan megah, tetapi jumlah pepohonan sangat sedikit. Saat hujan turun, tidak ada akar pohon yang menyerap atau menahan air. Air hujan masuk ke berbagai tempat dan perumahan. Semakin lama, air semakin besar dan meluap ke rumah-rumah sehingga terjadi banjir. Ananda, memelihara alam adalah tugas kita. Jika kita merusak alam dengan membuang sampah tidak pada tempatnya dan menebang pohon secara liar, maka akan menyebabkan banjir. Banjir adalah salah satu contoh kita tidak memelihara alam dengan baik. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini adalah arti dari surah Ar-Rum ayat 41. Jadi Ananda, banjir adalah akibat manusia sendiri yang tidak memelihara alam. Masih banyak bencana lainnya yang disebabkan oleh manusia. Sekarang kita akan belajar memelihara lingkungan alam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Allah telah memberi kita lingkungan alam berupa hutan, laut, danau, sungai, udara yang segar, dan masih banyak lagi nikmat yang lainnya. Kita tidak akan mungkin bisa menghitung semua nikmat yang telah Allah berikan. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mensyukuri nikmat itu dengan cara menjaganya agar tidak rusak. Kita harus memelihara lingkungan alam sekitar. Allah memberikan kepada kita air yang sangat banyak kegunaannya. Kita menggunakannya untuk mandi, mencuci, memasak, dan minum. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Ketika kemarau tiba di suatu tempat, kadang terjadi kekeringan. Penduduk harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan. Kita juga harus menghemat dan menjaga kebersihan air yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar tidak boros menggunakan air sekalipun dalam berwudu. Ketika berwudu, membuka keran air tidak perlu lebar-lebar. Airnya cukup kecil saja. Ananda, Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan alam, contohnya hutan, laut, danau, dan lain-lain. Salah satu kenikmatan yang bisa kita rasakan adalah air. Air bisa kita gunakan untuk minum, mencuci, sikat gigi, mandi. Tapi Ananda, air yang Allah berikan kepada kita juga harus berupaya untuk menjaga kebersihannya, seperti tidak membuang sampah ke sungai
Dan dalam menggunakan air, kita berupaya untuk tidak menggunakannya dengan boros. Misalnya kalau wudhu secukupnya saja, kerannya dibuka, tidak perlu lebar-lebar. Peristiwa yang terjadi dan tanggapannya. Tanggapan berarti kita memberikan pendapat atau juga bisa memberikan saran. Jadi untuk tanggapan, kita memberikan respon atau menanggapi suatu hal. Untuk yang akan diberikan tanggapan dalam hal ini adalah peristiwa yang terjadi. Sekarang kita akan membaca peristiwa yang terjadi, Ananda. Apa peristiwanya? Selain menjaga kebersihan dan menghemat air, kita juga harus melestarikan hutan dan pepohonan yang ada. Jika hutan dan pepohonan habis ditambang, maka lingkungan menjadi panas dan gersang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita menjaga kelestarian pohon. Kita juga diperintahkan untuk menanam tanaman. Kita bisa merawat tanaman di halaman rumah atau di dalam pot. Kita harus merawat tanaman yang ada supaya tumbuh dengan subur. Selain lingkungan alam, kita harus memelihara lingkungan buatan. Lingkungan buatan harus kita rawat agar tidak rusak. Contoh memelihara lingkungan buatan adalah memelihara rumah. Ketika rumah ada yang rusak, hendaknya diperbaiki. Rumah juga harus dirawat dengan cara disapu dan dipel setiap hari. Rumah ditata agar kelihatan rapi dan nyaman ditempati. Halaman rumah juga harus sering dibersihkan, sampah disapu dan dibakar, rumput liar yang sudah tinggi dicabut agar terlihat bersih. Ketika membuang sampah harus pada tempatnya. Membiarkan sampah menumpuk di rumah adalah kebiasaan orang-orang kafir. Lingkungan buatan lainnya yang harus kita pelihara adalah jalan. Ketika sedang berjalan dan kita menemukan kayu, paku, duri, atau benda-benda yang berbahaya lainnya, sebaiknya kita singkirkan. Perbuatan itu insya Allah ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ananda, selain kita berupaya untuk memelihara lingkungan alam, kita juga harus berupaya untuk memelihara lingkungan buatan. Jadi selain lingkungan alam juga ada lingkungan buatan. Apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan kepada manusia untuk membuat sesuatu. Contohnya adalah membuat rumah. Di lingkungan rumah kita bisa menyapu dan mengepel. Selain rumah, lingkungan buatan yang lain adalah jalan. Kalau di jalan, sebaiknya kita menyingkirkan kayu, paku, duri, atau benda-benda yang berbahaya yang bisa menyakiti orang lain. Dengan membantu menjaga jalan menjadi aman dan nyaman untuk pengguna lain, berarti kita sudah melakukan salah satu cara untuk memelihara jalan. Untuk memelihara jalan dengan cara tersebut, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang berjalan di sebuah jalan dan dia mendapati ada dahan berduri, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, hati-hatilah terhadap dua hal yang terlaknat. Para sahabat bertanya, apa dua hal yang terlaknat itu Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang buang air besar di jalan-jalan atau di tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ananda, selain kita menyingkirkan benda-benda yang berbahaya di jalan, kita juga tidak boleh buang air besar di jalan-jalan atau di tempat berteduh. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan merusak jalan Ananda, mengganggu manusia yang lewat, dan
tidak membuat jalan menjadi bersih. Selain rumah dan jalan, begitu juga lingkungan buatan lainnya seperti jalan layang, sekolah, saluran air, dan masjid. Kita harus memelihara dan menjaga kebersihannya. Sekarang ada tugas. Tadi kita sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sekarang kita akan mencari tahu tentang tanggapan. Contohnya adalah peristiwa Pak Amir menyapu halaman. Setelah sampah terkumpul, Pak Amir mengambil sampah itu dengan pengki dan membuangnya ke selokan di depan rumahnya. Tanggapan yang bisa kita berikan adalah perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan saluran air tersumbat dan ketika hujan bisa terjadi banjir. Untuk tugasnya ada di halaman 65 pada nomor 1. Ada satu soal ya Ananda. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran matematika, yaitu ada di halaman 71 sampai 85. Materinya pertama, penjumlahan bersusun panjang dan pendek. Kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ketiga, pengurangan bersusun panjang dan pendek. Keempat, pengurangan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan bersusun panjang dan pendek. Ananda jangan lupa bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 71 sampai 72. Aku pernah pergi ke bandara. Bandara adalah tempat naik atau turun pesawat udara. Banyak orang yang mendatangi bandara setiap hari. Misalnya kemarin ada 1234 orang yang mendatangi bandara. Hari ini ada 1143 orang yang mendatangi bandara. Berapa orang yang mendatangi bandara selama 2 hari? Jadi ini adalah soal penjumlahan ya Ananda, karena pada soal tersebut ingin menambahkan hari pertama dan hari kedua untuk jumlah penumpang di bandara, yaitu hitungan 2 hari. Untuk cara berhitungnya ada 2 cara, bersusun panjang dan bersusun pendek. Dengan cara bersusun panjang, kita hitung ya Ananda dari belakang. 4 ditambah 3 yaitu 7. 30 ditambah 40 sama dengan 70. 200 ditambah 100 sama dengan 300. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Totalnya 2000 ditambah 300 ditambah 70 ditambah 7 sama dengan 2377. Untuk dengan cara bersusun panjang ini, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dipisah. Kemudian untuk penjumlahan dengan cara bersusun pendek, kita hitung dari belakang. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Totalnya 2377. Untuk cara penjumlahan bersusun panjang dan pendek ini bisa Ananda gunakan ketika berhitung penjumlahan tidak lebih dari angka 9 atau puluhan. Contohnya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Ini adalah puluhan dan satuan, atau ada 2 angka. Untuk bila terjadi perhitungan seperti ini, Ananda bisa menggunakan cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh soal penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Misalnya kemarin ada 1147 orang yang menaiki pesawat. Hari ini ada 1225 orang yang menaiki pesawat. Berapa jumlah orang yang menaiki pesawat selama 2 hari? Jadi yang ditanyakan adalah jumlah 2 hari. Mari kita berhitung dulu Ananda dengan cara bersusun panjang. Jangan lupa untuk berhitungnya dimulai dari belakang. Kenapa dari belakang? Karena kita menggunakan cara bersusun. Kalau cara bersusun dihitung dari belakang. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 40 ditambah 20 sama dengan 60. 100 ditambah 200 sama dengan 300. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Lalu di bawahnya untuk 12 dipisah karena berupa puluhan dan satuan. Jadi dipisah 10 sebagai satuannya ditambah 2 sebagai satuannya. Untuk cara bersusun panjang jangan lupa Ananda, ribuan, ratusan, puluhan dan satuan dipisah. Kemudian setelah dipisah 60 tadi karena adalah puluhan dan 10 juga adalah puluhan, maka digabung 60 ditambah 10 sama dengan 70. Jadi sudah terpisah ribuan, ratusan, puluhan dan satuannya masing-masing 1 kali. Sama dengan 2372. Sekarang kita akan belajar dengan cara bersusun pendek. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 2-nya ditulis, 1-nya disimpan di atas. Ananda bisa menulis di angka 4 dengan angka 1 di atasnya, lalu diberikan lingkaran. 1 ini didapatkan dari 7 ditambah 5 sama dengan 12 tadi. Kenapa harus 2-nya yang ditulis di 7 tambah 5? Karena kita menuliskan satuannya dulu. Satuan dari 12 yaitu 2. Maka ditulis 2. Untuk puluhannya yaitu 10 ditaruh di atas atau di urutan kedua. 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlah orang yang menaiki pesawat ada 2372. Jangan lupa Ananda, untuk puluhan dan satuan dipisah. Lalu setelah dipisah, puluhan dan puluhan tadi digabung jadi 70. Untuk cara bersusun pendek, jangan lupa angka 1-nya atau yang berupa puluhan ditaruh di urutan kedua. Untuk dituliskannya di atas angka 4 atau di atas soalnya. Sekarang kita akan belajar pengurangan. Tadi kita sudah belajar penjumlahan, sekarang pengurangannya. Pengurangan bersusun panjang dan pendek. Misalnya di suatu daerah terdapat 4.657 rumah. Ketika terjadi gempa ada 1.243 rumah yang rusak. Berapa rumah yang tidak rusak? Cara bersusun panjang. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 50 dikurang 40 sama dengan 10. 600 dikurang 200 sama dengan 400. 4000 dikurang 1000 sama dengan 3000.
3000 ditambah 400 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 3414. Kemudian dengan cara bersusun pendek. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Totalnya 3414. Jadi rumah yang tidak rusak karena gempa adalah 3414. Sekarang kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Banjir diakibatkan karena tidak menjaga lingkungan. Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan banjir. Banjir sering melanda kota Jakarta. Misal di suatu kota ada 9.682 rumah. Ketika terjadi banjir ada 1.257 rumah yang terendam air. Berapa rumah yang tidak terendam air? Teknik meminjam adalah teknik ketika angka yang ingin dikurangi kurang. Jadi karena kurang kita bisa meminjam dulu. Kalau penjumlahan yaitu teknik menyimpan, kalau pengurangan teknik meminjam. Kita hitung dari belakang. 2 dikurang 7. 2 tidak cukup. Jika dikurang 7, maka kita pinjam dulu dari puluhan. Karena kita meminjam dari puluhan, berarti kita mendapatkan 10. Kita meminjam 1 di puluhan, tapi kalau 1 menjadi puluhan berarti 10. 10 ditambah 2 milik kita, yaitu berarti 12. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Karena 80 sudah dipinjam 10, berarti sisanya 80 dikurang 10, 70. 70 dikurang 50 sama dengan 20. 600 dikurang 200 sama dengan 400. 9.000 dikurang 1.000 sama dengan 8.000. 8.000 ditambah 400 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 8.425. Sekarang kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam dengan cara bersusun pendek. 2 dikurang 7 tidak bisa, maka kita akan meminjam. Ananda Ustazah ingin menambahkan, untuk meminjamnya ke angka yang selanjutnya atau angka yang terdekat. Contohnya ini adalah urutan pertama, 2 dikurang 7. Untuk angka 2 yang di urutan pertama, jika ingin meminjam maka di urutan yang kedua, yaitu di tempat puluhan. Tadi 2 dikurang 7 tidak bisa, maka kita meminjam di urutan yang kedua, yaitu dipinjam 1. 1 di urutan kedua adalah puluhan, berarti 1 tersebut adalah 10. 10 ditambah 2 milik kita sama dengan 12. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Tadi karena sudah dipinjam 1, maka 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jangan lupa Ananda bisa memberi tanda lingkaran di atasnya yang bukan merupakan dari soal. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Jadi rumah yang tidak terendam air adalah 8.425. Jangan lupa Ananda, untuk teknik meminjam Ananda bisa menaruh lingkaran di atasnya seperti ini.
di cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek seperti ini. Diberikan lingkaran yang bukan angka dari soalnya. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada 4 soal. Di halaman 74 nomor 1, yang kedua halaman 77 bagian B nomor 1, ada 2 bagian ya Ananda di halaman 77, A dan B. Yang dikerjakan yang B saja. Bagian B nomor 1. Tugas yang ketiga halaman 81 nomor 1. Tugas yang keempat halaman 84 bagian A nomor 1. Untuk caranya di buku cetak Ananda sudah bisa melihatnya nanti, yaitu untuk soal nomor 1 dan nomor 3 adalah cara bersusun pendek. Untuk teknik meminjam dan menyimpan, Ustazah minta Ananda mengerjakannya dengan cara bersusun panjang. Jangan lupa Ananda untuk tugasnya di tanggapan halaman 65 nomor 1. Untuk matematikanya ada 4 soal. Jadi untuk jumlah tugas hari ini adalah 5 soal. Sudah selesai. Terima kasih Ananda telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ananda, sebelum kita tutup hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.